Motherboard sendiri adalah tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung pada sebuah PC. Selain itu, motherboard pun memiliki chip BIOS atau program penggerak, jalur serta konektor untuk menghubungkan masing-masing perangkat. Motherboard sendiri banyak ditemui di PC karena termasuk dalam perangkat atau komponen terpenting. Tentu saja, fungsi motherboard dan bagian-bagiannya ini perlu diketahui. Fungsi motherboard dan bagian-bagiannya ini tentu saja berbeda, tergantung dari jenis penggunanya. Fungsi utama dari motherboard sendiri sebagai pusat penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Bisa dikatakan bahwa fungsi motherboard ini sebagai penyatu dari sistem perangkat keras yang tersedia. Selain itu, fungsi motherboard dan bagian-bagiannya ini mampu mensinergikan kode-kode yang ada menjadi aktivitas kinerja pada sebuah komputer. Ini beberapa bagian-bagian motherboard yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, soket CPU. Soket CPU atau prosesor soket ini salah satu bagian dari motherboard. Ada dua tipe soket yang biasa digunakan, yaitu LIF dan ZIF. LIF sendiri adalah soket model lama, singkatan dari Low Insertion Force. Sedangkan ZIF merupakan soket model baru. ZIF sendiri merupakan singkatan dari Zero Insertion Force. Yang kedua, konektor power supply unit. Konektor power supply unit adalah sebuah pin yang menyambungkan antara motherboard dan juga power supply pada sebuah komputer. Yang ketiga, BIOS atau Basic Input Output System. BIOS sendiri merupakan program dasar yang selalu digunakan antara sistem operasi dan juga motherboard. BIOS sendiri terdapat pada RAM atau Read Only Memory. BIOS inilah yang mengatur bagaimana suatu komputer bisa bekerja dengan terhubung pada motherboard. Yang keempat, North Bridge Controller. Fungsi dari North Bridge Controller sendiri ialah untuk menghubungkan antara soket CPU, slot RAM, dan juga slot AGP. Yang kelima, South Bridge Controller. Fungsi dari South Bridge Controller memiliki fungsi untuk mengatur kerja peripheral yang ada di komputer seperti ID controller, RAM, BIOS, keyboard, mouse, USB, LAN, dan modem. Yang keenam, slot RAM. Sama seperti namanya, bagian pada motherboard ini berfungsi untuk menyisipkan atau meletakkan RAM. Yang ketujuh, CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ini adalah baterai yang ada pada motherboard. Baterai ini memiliki fungsi untuk memberikan daya pada sebuah memori di motherboard yang memiliki fungsi sebagai setting konfigurasi. Yang kedelapan, slot ID dan SATA. ID sendiri merupakan singkatan dari Integrated Device Electronic. Slot ID memiliki fungsi untuk mendukung perangkat hard disk ataupun floppy disk. Sedangkan SATA atau Serial Advanced Technology Attachment berguna untuk menghubungkan serial ATA. Yang kesembilan, slot PCI. Slot ini kepanjangan dari Peripheral Component Interconnect. Fungsi dari slot PCI ini ialah untuk menyisipkan add-on card LAN ataupun sound bahkan TV tuner. Yang kesepuluh, slot AGP. Accelerated Graphics Port merupakan slot untuk memasukkan AGP card yang berfungsi menampilkan grafis pada layar komputer. Berikut adalah beberapa jenis motherboard yang paling umum digunakan pada saat ini. Yang pertama ada motherboard ATX. Ini adalah jenis motherboard yang lebih maju dari motherboard AT yang sudah ditinggalkan. Yang kedua, motherboard micro ATX. Seperti namanya, motherboard yang satu ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari dimensi umum motherboard ATX, yaitu 9,6 x 9,6 inci atau 24,4 x 24,4 cm. Yang ketiga, ada motherboard mini ITX. Ini adalah motherboard yang sangat kecil dengan dimensi hanya 6,7 x 6,7 inci atau 17 x 17 cm. Yang terakhir, motherboard eATX. Ini adalah jenis motherboard yang paling terbesar di antara motherboard yang dibahas saat ini, yaitu berukuran 12 x 10,6 inci atau 30,5 x 27,7 cm. Berikut beberapa contoh ketika motherboard kamu bermasalah. Yang pertama, ada komponen fisik yang rusak pada motherboard. Ciri-ciri ini merupakan ciri yang paling terlihat secara kasat mata. Kamu bisa membongkar dan kemudian memeriksa motherboard secara seksama. Siapa tahu ada bagian yang rusak, lepas, atau hangus karena kepanasan. Yang kedua,
stuck pada boot screen saat membuka layar. Layar komputer berwarna hitam dan blank. Kemudian kursor berkedip-kedip di pojok kiri di bagian atas layar komputer. Kerusakan ini biasanya disebabkan oleh kesalahan BIOS yang mengalami bootloader pada sistem operasi dan terjadi crash. Selain itu, mungkin juga karena harddisk terkena crash. Yang ketiga, komputer sering tiba-tiba mati. Pada motherboard, terdapat cooling pad yang bentuknya mirip sekali dengan kipas angin mini. Sesuai dengan namanya, cooling pad merupakan pendingin motherboard agar motherboard tidak terlalu panas ketika sedang bekerja. Yang keempat, komputer sulit dihidupkan. Selain karena motherboard rusak, penyebab lain kenapa komputer sulit dihidupkan bisa jadi karena terlalu lama dalam keadaan sleep atau hibernate. Selain itu, mungkin saja HDD yang rusak, motherboard yang rusak, atau RAM-nya yang rusak. Motherboard rusak merupakan momok menakutkan. Apalagi jika semua pekerjaanmu ada di kotak komputer tersebut. Jika prosesor adalah otak dari sebuah komputer, maka motherboard adalah jantungnya. Jadi jika motherboard rusak, bisa dipastikan sebuah komputer tidak bisa dioperasikan dengan layak seperti biasa. Kerusakan motherboard merupakan kerusakan paling fatal yang sangat susah bahkan untuk diperbaiki oleh teknisi sekalipun. Untuk memahami kenapa motherboard rusak, seorang teknisi biasanya akan mengeliminasi faktor penyebab kerusakan, baik dari software maupun hardware-nya.